Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nuryanti, mahasiswa PPG UNESA jurusan Bisnis dan Pemasaran angkatan 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Untuk memulai pelajaran hari ini, ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Siap. Doa mulai. Selesai. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran perilaku konsumen ya anak-anak. Hari ini kita memasuki KD baru, yaitu menganalisis perilaku konsumen, KD pengetahuannya, sedangkan KD keterampilannya yaitu melakukan identifikasi perilaku konsumen. Nah, sebelumnya hari ini siapa yang tidak masuk anak-anak? Semuanya lengkap ya. Alhamdulillah, hari ini berarti semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Baik. Hari ini kalian kabarnya bagaimana? Baik. Semuanya sehat, alhamdulillah. Ya anak-anak, untuk hari ini kita memasuki KD yang baru, yaitu KD menganalisis perilaku konsumen. Sedangkan KD keterampilannya yaitu melakukan identifikasi perilaku konsumen. Tujuan pembelajaran dari materi hari ini yang pertama yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian perilaku konsumen. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis perilaku konsumen. Yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan keputusan pembelian suatu produk. Dan yang keempat, yaitu peserta didik dapat menganalisis perilaku konsumen di era digital. Ini tujuan kita pembelajaran kita hari ini anak-anak. Nah, untuk langkah-langkah pembelajaran kita hari ini, saya dalam KD ini Bu Dewi menerapkan metode pembelajaran discovery learning. Ya, langkah-langkahnya nanti ada pemberian stimulus ya berupa video. Kalian nanti dari video itu kalian mengidentifikasi suatu masalah, membuat pernyataan masalah dari video yang Bu Dewi tayangkan. Kemudian setelah kalian mengidentifikasi masalah, kalian nanti mengumpulkan informasi yang berkaitan dari materi perilaku konsumen, baik dari berbagai sumber ya. Kalian bisa cari video, kalian bisa membaca buku modul perilaku konsumen, juga bisa membaca buku-buku perilaku konsumen yang lain. Itu. Setelah kalian mengumpulkan informasi, kalian berikutnya langkah berikutnya yaitu mengolah informasi. Nanti mengolah informasi dalam suatu kelompok. Nah, di situ setelah mengolah informasi, kalian harus dari informasi-informasi yang telah dikumpulkan, kalian harus diolah, kemudian harus melakukan suatu pembuktian. Apakah informasi yang diperoleh itu dibuktikan hipotesis yang diajukan atau pernyataan masalah yang diajukan tadi itu sesuai dengan teori-teori yang ada di buku atau sumber-sumber lain yang relevan. Setelah melakukan pembuktian, kalian membuat kesimpulan dari hasil diskusi, kemudian nanti kalian presentasikan di dalam kehidupan kelas. Seperti itu anak-anak untuk proses pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran dari discovery learning. Berikutnya penilaian yang Dewi terapkan di dalam kegiatan pembelajaran ini terdiri dari 3 aspek penilaian, yaitu dari penilaian pengetahuan, nanti ada soal ya, terus kemudian soal yang sudah bisa di Google Form, nanti juga ada gamenya yaitu di Wordwall ya, ada gamenya di Wordwall. Setelah itu ada penilaian sikap, nanti penilaian sikap saat kalian selama mengikuti pembelajaran ini, dan juga penilaian sikap saat kalian diskusi dan presentasi. Kemudian ada penilaian keterampilan, yaitu ketika kalian melaksanakan diskusi, nanti diskusi dan presentasi, nanti ada penilaian keterampilan. Seperti itu anak-anak untuk langkah-langkah pembelajaran dan penilaian dari Bu Dewi.
Dewi hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Semuanya jelas ya? Jelas. Baik, terima kasih. Sebelum kita memasuki ke materi minggu lalu, materi yang kita pelajari minggu lalu mengenai materi apa ya? Kira-kira siapa yang masih ingat? Sistem informasi manajemen. Iya, sistem informasi manajemen retail. Nah, dari materi sistem informasi manajemen retail ini, kira-kira siapa yang bisa mengungkapkan pengusaha itu memperoleh apa dari sistem informasi manajemen retail ini? Siapa yang mau mengungkapkan? Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dewi. Dengan manajemen bisnis retail, seorang pengusaha retail dapat meningkatkan efisien operasional bisnis retailnya agar dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua adalah dapat mengetahui kebutuhan pengusaha retail yang akan menjalankan bisnis tersebut. Dan yang ketiga adalah mengetahui pesaing yang ada di sekitarnya, sehingga bisnis retail yang akan dijalankan dapat berjalan dengan cepat. Oke, baik sekali. Jawaban dari Tri bagus sekali ya, bahwa dari manajemen dari sistem informasi manajemen bisnis retail ini, seorang pebisnis retail dia dapat meningkatkan efektivitas operasional perusahaannya. Dengan sistem informasi bisnis retail itu, pengusaha retail itu dapat mengetahui kebutuhan pelanggan dengan cepat. Dengan sistem informasi bisnis retail, seorang pengusaha retail itu dapat mengetahui pesaing dari bisnis retail itu dengan cepat pula. Nah, itu dari sistem informasi manajemen bisnis retail. Gini ya, kaitannya dengan sistem informasi manajemen retail dengan perilaku konsumen di sini, seorang pengusaha retail dengan menerapkan sistem informasi manajemen bisnis retail di perusahaannya, pelaku bisnis retail itu bisa mengetahui perilaku konsumen. Hal-hal apa yang mendasari konsumen itu melakukan keputusan pembelian suatu produk. Nah, disinilah nanti kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai perilaku konsumen itu apa sebenarnya, seperti itu. Oke, anak untuk backgroundnya sini. Oke, siapin. Oke, siapa yang mau mencoba mengerjakan game ini? Oke, bisa ke depan. Saya share di grup WA ya. Tipe pembeli aktualisasi diri. Ya, coba nih. Nah, salah. Enggak apa-apa kalau salah. Nah, inilah benar dua ya, benar dua. Enggak apa-apa, kita kasih aplaus untuk Nilam. Oke, anak-anak itu ya untuk kita bermain game. Oke, silakan sekarang lanjut kita untuk meningkatkan motivasi dan semangat belajar kalian. Yuk kita tampilkan gaya kelas kita, kelas BDP. Yuk, Nilam silakan untuk melakukan yel-yel. Teman-teman, tepuk marketing. Marketing Is everything. BDP Semakin oke. Baik, terima kasih Nilam. Oke, anak-anak untuk mempelajari materi perilaku konsumen lebih lanjut, silakan amati video berikut ini anak-anak. Ya, ada seorang mas-mas dengan motor buntutnya ya, sepeda motor buntutnya. Ya, datang ke sebuah restoran seperti ini. Nah, restoran apa nak? Maggi. Sangat terkenal ya restorannya ya. Restoran Maggi. Nah, dia datang ke restoran. Mungkin dia sudah lapar gitu ya. Dari kelihatan dari videonya dia sudah sangat lapar. Ya, dia datang memanggil pelayannya untuk memesan
5 menit kemudian pesanan datang, yaitu sebuah paket hamburger dengan Coca-Cola. Wow, makanan mahal nih. Jangan jarang makan-makan di sini, selfie dulu seperti itu. Kemudian di-upload di status di Instagram, di WA, di Facebook. Keren ya. Keren. Tuh, kemudian 10 menit kemudian panggil dia. Oh, kenyang. Ya, kenyang sekali. Alhamdulillah kenyang. Ya, panggil masnya untuk minta bilnya. Ya, mas pelayan datang dengan memberikan bilnya. Wow, mengeluarkan dompetnya. Hasilnya segitu, uangnya sampai gesek-gesek ya dompetnya ya. Gesek lagi. Gesek lagi. Alhamdulillah cukup untuk membayar ya, walaupun dengan gesek-gesek. Ya, kemudian meninggalkan restoran dengan rasa bangga. Saya sudah makan di restoran mahal, rasanya maksudnya seperti ini. Kemudian ketika dia cantik kampusnya, nah, dia datang ke kantin, apa yang dia lakukan coba diperhatikan. Nah, ke kantin. Oh, ini dia ternyata. Oh, ini goreng. Tahu kali ya, masa ini harus ditawar? Gitu ya. Nah, tawar sampai marah-marah. Bayar, sebenarnya dibayar, tapi dengan dia baik anak-anak, dari tampilan video tadi, siapa yang bisa membuat pernyataan masalah atau identifikasi masalah? Ya, apa? Berapa jenis-jenis perilaku konsumen? Oh iya, berapa jenis-jenis perilaku konsumen? Bagaimana tipe-tipe pembeli? Oh iya, bagaimana tipe-tipe pembeli? Apa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen? Apa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen? Baik ya, pernyataan-pernyataan masalah itu nanti akan kita jadikan hipotesis pada saat kita nanti mengerjakan LKPD ya anak-anak. Oke, baik. Untuk menguatkan, untuk memberi pemahaman kalian tentang materi perilaku konsumen, Bu Dewi akan memberikan penjelasan sedikit mengenai perilaku konsumen. Yang pertama yaitu pengertian dari konsumen. Nah, sebenarnya konsumen itu apa? Konsumen itu apa, anak-anak? Produk atau pengguna. Kalian ini semuanya termasuk konsumen? Iya. Benar sekali, kalian semuanya termasuk konsumen. Konsumen itu adalah setiap orang pemakai barang atau jasa, ya, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga maupun orang lain dengan tujuan untuk tidak diperdagangkan. Siapa yang mau memberikan pendapat berkaitan dengan isi video? Oh iya, Dari video yang pertama, jenis perilaku konsumen tersebut menunjukkan perilaku konsumen yang irasional. ya. Karena membeli suatu produk berdasarkan iming-iming atau diskon dari restoran tersebut. Iya, baik sekali ya. Ya, Dari video tersebut yang kedua termasuk perilaku konsumen rasional. Karena konsumen tersebut membeli barang mengedepankan sesuai
siaran. Yang ketiga, konsumen itu menyukai personalisasi. Yang keempat, konsumen tidak ingin tertinggal hype atau tren. Mau ditanyakan untuk materi yang sudah disampaikan, kamu mau bertanya apa? Kira-kira perilaku konsumen di era digital yang hyper itu seperti apa? Dia tidak ingin ketinggalan atau ketinggalan tren atau yang sedang trending topik saat ini, seperti itu. Sudah jelas, Edista? Sudah. Nah, baik sekali. Oke, anak-anak, dari penjelasan yang sudah disampaikan tadi, semuanya sudah jelas ya? Oke, baik. Sekarang lanjut kita untuk mengerjakan LKPD. Ayo silakan segera ya, berkelompok, satu kelompok terdiri dari 6 atau 7 anak. Ini ada LKPD ya. Silahkan kalian petunjuk pengerjaan LKPD-nya ya. Perhatikan, baca buku dan literasi, simak lembar kerja kegiatan, lembar kerja peserta didik, sajikan hasilnya di depan kelas nanti ya. Ini ada soal, bukalah link berikut ini, kemudian analisislah, jawablah dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD ini. Silahkan kerjakan. Untuk waktu diskusi adalah 25 menit dari sekarang ya. Yuk. Isi video yang berkaitan dengan pembelian di Alfamart tersebut menunjukkan konsumen yang bersikap irasional karena cenderung Biar kelihatan anak. menyukai dengan penawaran harga atau diskon dan mudah teriming-iming oleh harga tersebut. Berarti Alfamart itu irasional karena dia terbujuk dengan diskon atau potongan harga. Kalau rasional di pasar itu sesuai dengan kebutuhan. Oke, silakan kalian saling berjawab. Pertama irasional, yang kedua rasional. Kelompok 1. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami semua akan menyampaikan hasil dari analisis video yang ada di YouTube. Analisis yang pertama, analisis perilaku konsumen dari YouTube. Menurut pendapat saya, jenis perilaku konsumen yang ada di video tersebut menunjukkan konsumen irasional. Perilaku konsumen tersebut sering terbujuk oleh diskon atau penawaran harga. Suka dengan diiming-iming tersebut, beliau langsung terbujuk. Ciri-ciri konsumen irasional yang pertama, mudah terbujuk oleh potongan harga atau strategi marketing yang lainnya. Yang kedua, konsumen mudah dipengaruhi dengan iklan atau promosi. Tipe-tipe pembeli, yang pertama, pembeli apatis. Yang kedua, pembeli aktualisasi diri. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen akan disebutkan oleh penjelasan. Sekian dan terima kasih. Silakan dibuka sesi tanya jawab. Kelompok yang kedua, apakah ada pertanyaan dari kelompok kami? Kami. Ya, siapa yang mau bertanya? Jika tidak dilempar oleh kelompok. Ya, silakan berdiri. Silakan dimasukkan. Saya dari kelompok 2 akan bertanya tentang berikan contoh membeli analitis. Terima kasih atas pertanyaan tersebut. Contoh pembeli analitis yang sangat detail dalam memilih. Contoh memilih barang itu sangat rinci, sangat harus tahu detailnya dan tidak mudah dibohongi dan terbujuk. Seperti produk yang bermerek branded seperti itu. Sudah jelas? Sudah jelas. Terima kasih. Jika tidak ada yang bertanya, presentasi kami tutup. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perilaku konsumen memasuki era yang normal. Yang pertama, hasil analisis. Dari hasil analisis
apa, manfaatnya apa. Dan sang penjual akan menjelaskan kepada pelanggan agar pelanggan itu paham dan membeli sesuai dengan keinginannya. Sekian, terima kasih. Oke, saya menambahi dari pendapatnya Gadis. Jadi perilaku konsumen yang bagaimana yang ketika nanti seorang pengusaha itu menawarkan produk baru di era new normal ini. Nah, pengusaha itu seharusnya dia menawarkan produk yang sesuai kebutuhan di masa di era new normal ini. Misalnya produk-produk kebutuhan barang pokok sembako ataupun produk-produk yang berhubungan dengan kesehatan, misalnya masker, hand sanitizer, ya, obat-obatan seperti itu. Nah, nanti di situ perilaku konsumen dia akan membeli suatu produk itu berdasarkan kebutuhannya. Berarti perilaku konsumen yang rasional. Seperti itu. Mungkin jawaban untuk Tri. Ada yang saya kembalikan ke kelompok 1. Gimana? Ditawarkan sudah jelas atau sudah? Pak, kelompok 1 sudah jelas. Terima kasih. Oke. Apakah ada yang mau ditambahkan untuk kelompok 3? Cukup ya? Ini mau nambahkan? Oke, saya mau bertanya bagaimana cara melayani pembeli tipe apatis. Oke, bagaimana cara melayani pembeli tipe apatis? Untuk apatis kan termasuk tipe yang tidak pernah tertarik untuk membeli barang tersebut. Ya. Jadi kita perilaku konsumen untuk membujuk pembeli apatis itu seharusnya dengan rayuan seperti diskon, terus iming-iming, promo dan lain sebagainya, agar pembeli tersebut tertarik untuk membeli produk yang dijual. Oke, baik sekali. Itu jawaban dari kelompok 1. Kelompok 2 bagaimana? Apakah sudah Jelas ya? Terima kasih, saya puas. Sudah puas. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman. Untuk dari kelompok kami belajar kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan tentang analisis perilaku konsumen dengan saya Kasia dan dilanjut perkenalan teman-teman saya. Di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil kerja kami dari video yang kita lihat di YouTube. Yang pertama, jenis-jenis perilaku konsumen. Jenis yang kami diskusikan ada 2, yaitu konsumen irasional, yang konsumen yang hanya mengedepankan aspek-aspek yang tidak mengedepankan aspek-aspek kebutuhan, yang berciri-ciri. Pertama, konsumen yang tertuju oleh iming-iming atau promosi. Yang kedua, konsumen yang selalu dipengaruhi oleh iklan dan promosi. Yang ketiga, konsumen ini cenderung memiliki barang-barang berdasarkan merek. Dan yang terakhir, biasanya konsumen ini membeli barang-barang berdasarkan gengsi semata, bukan berdasarkan kebutuhan. Ada faktor strategi pemasaran, yaitu barang, penentuan harga barang, dan periklanan dan distribusi. Dan sekian pertanyaannya. Apa ada pertanyaan boleh ditanyakan? Oke. Siapa yang mau bertanya? Saya dari kelompok 2 bertanya. Kan saat ini kan pandemi, apakah sebuah online perilaku konsumen bagaimana untuk membeli produk online tersebut? Sekian, terima kasih. Bagaimana perilaku konsumen dalam membeli produk online? Ini perilaku konsumen dalam membeli produk online biasanya 2. Perilaku yang tadi rasional sama irasional. Yang rasional biasanya konsumen itu membeli berdasarkan kebutuhan, dan yang kedua, konsumen membeli berdasarkan gengsi atau mengikuti tren. Dan jika konsumen membeli yang rasional, konsumen itu akan menanyakan apa sih manfaatnya, kebutuhannya, dan berapa kualitasnya. Sedangkan yang irasional, konsumen biasanya hanya memandang merek. Iya. Apakah sudah puas dengan jawaban kelompok kami? Oke.
bangsa. Biasanya itu akan mempengaruhi cara beli konsumen. Kalau contohnya konsumen muslim, itu kan budayanya kan mesti tertutup. Jadi itu mestinya kalau membeli pakaian tertutup. Dan jika budayanya budaya barat, itu kan fashionnya kan modern, yang pokoknya ini. Nah, jadi membelinya juga yang masih seperti itu, nggak mungkin membeli yang tertutup. Iya sih. Oke, seperti itu. Ayo makasih lagi. Saya sudah menjawab. Sudah puas kan Tina dengan jawaban yang nomor 1? Oke, terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan aplaus untuk kelompok 3. Oke, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Di sini adakah yang mau membantu Bu Dewi untuk membuat kesimpulan pembelajaran hari ini? Saya Bu. Oke, silakan berdiri. Latih satu. Kesimpulan yang saya tangkap dari pembelajaran hari ini yang pertama, kita dapat mengetahui perilaku konsumen. Yang kedua, jenis-jenis perilaku konsumen. Yang ketiga, ciri-ciri perilaku konsumen di era new normal. Dan yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Oke, baik sekali kesimpulan yang disampaikan oleh Latih satu bahwa kita pembelajaran hari ini dapat mengetahui dari perilaku konsumen mulai dari pengertian sampai di perilaku konsumen di era digital itu bagaimana. Baik sekali. Oke, untuk refleksi pembelajaran hari ini, siapa yang akan menyampaikan refleksi pembelajaran hari ini? Oke, Marwa, silakan berdiri nak. Pada pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena semua siswa aktif dalam memahami materi tersebut, berdiskusi dan presentasi. Selain itu juga sangat menyenangkan karena ada model yang menjodohkan di wall. Oke. Akan tetapi saya belum paham akan materi perilaku konsumen di era digital, sehingga saya akan lebih giat lagi belajar. Oke, baik sekali. Terima kasih ya refleksi yang disampaikan oleh Siti Marfuah. Pembelajaran hari ini ada yang kurang jelas atau yang mau bertanya? Anak-anak, untuk bisa mengukur pemahaman kalian terhadap materi yang kita pelajari hari ini, silahkan anak-anak mengerjakan soal dalam bentuk Google Form ya. Ini Bu Dewi mau share di Google di grup kelas kalian.